Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu meskipun via online. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Mas Lukman selaku Ketua Sobat Al-Fikr 2022, dan yang saya hormati juga senior-senior Sobat Al-Fikr. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk mengisi jihan Al-Fikr dengan tema milenial kini untuk kejayaan Islam nanti. Generasi milenial. Generasi milenial ini identik dengan remaja. Milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan, khususnya bagi generasi muslim milenial. Mereka yang lahir pada awal 1980-an sampai 2000-an merupakan kelompok yang paling mendominasi masyarakat saat ini dibanding dengan generasi sebelumnya. Mengingat mereka lahir berbarengan dengan munculnya teknologi seperti telepon seluler dan internet, mereka pun mahir dan familiar dengan benda-benda canggih tersebut. Namun pesatnya perkembangan teknologi membuat para muslim milenial sibuk menghabiskan waktu mereka dengan gadget atau gawainya masing-masing. Akibatnya, saat sholat di masjid pun sepi, kecuali oleh kaum tua. Bahkan dakwah pun ditinggalkan oleh kaum muda. Lantas bagaimanakah Islam bermuara? Fakta terkait generasi milenial. Tentu ada fakta baik terkait generasi milenial dan fakta buruk terkait generasi milenial. Nah, yang pertama, fakta terbaik. Nah, fakta baiknya terkait generasi milenial. Yang pertama adalah generasi ini merupakan generasi yang sangat suka melakukan perkembangan diri, yakni ketika sudah mengetahui bakatnya, oh saya bakatnya di sini, maka dia akan melakukan perkembangan diri. Berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana generasi sebelumnya mungkin kurang keberanian dalam mengembangkan bakat di dalam dirinya. Selanjutnya, generasi milenial itu juga termasuk sekelompok orang yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang sangat tinggi, kepekaan terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Faktor terburuknya atau fakta buruk terkait generasi milenial, yang pertama adalah generasi milenial menghabiskan hampir 85% waktunya dalam sehari hanya untuk menggunakan gadget. Yang kedua, generasi milenial itu juga termasuk orang yang memiliki keegoisan tinggi. Itulah fakta terburuk dari generasi milenial. Nah, setelah kita mengetahui faktor terkait generasi milenial, baik faktor buruk dan faktor baiknya, lantas bagaimana sih kan generasi milenial itu kan terkait dengan atau identik dengan remaja. Nah, bagaimana sih karakter remaja dalam Islam? Kenapa kita harus mengetahui karakter dalam remaja dalam Islam? Karena disitulah kita mampu merubah fakta-fakta sekarang yang terkait generasi milenial. Karakter remaja dalam Islam yang pertama, di dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang berkarakter ashabul kahfi dan beriman. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapat kemuliaan di mata Allah. Dengan keyakinan dan keimanan tersebut, kita akan selalu merasa diawasi Allah. Jika kita akan merasa malu untuk bermaksiat walaupun tidak ada manusia yang melihat. Yang kedua,
Karakter pemuda yang baik itu menurut Islam adalah harus menjadi pribadi yang positif. Artinya apa? Dia ingin selalu menjadi yang lebih baik setiap harinya. Sebagai pemuda yang baik, kita harus punya sikap yang konsisten. Sedikit demi sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada besar namun musiman. Selanjutnya adalah aktif dan produktif. Karena jika positif saja, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Islam memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya harus aktif dan produktif. Kemudian pemuda juga harus kreatif dan kolaboratif dalam mengajak pada kebaikan atau berdakwah. Kenapa? Karena sudah banyak dakwah yang kaku, yang sehingga ditinggalkan oleh para kaum pemuda atau remaja ini. Nah, oleh karena itu kita harus kreatif. Ya, misalnya ketika berdakwah itu menyertakan humor. Kenapa humor? Karena humor ini merupakan salah satu bahasa yang sangat dimengerti oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, karakter remaja dalam Islam adalah harus mempunyai wibawa. Kenapa? Karena pemuda itu harus menjaga martabatnya dengan menghindari hal-hal yang akan menjatuhkan harga dirinya. Generasi muda harus cakap dan profesional dalam keilmuan. Jangan sampai ada kesalahan dalam literasi. Pemuda harus berwawasan luas dan menjadi sahabat perpustakaan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa pemuda harus siap melangkah kesepian dalam kebenaran dan tidak boleh terbawa arus. Nah, yang selanjutnya kita harus juga mengetahui peran remaja dalam Islam. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu kita melihat sejarah Islam. Ya, di mana banyak para pemuda dalam usianya yang muda mampu memberikan perubahan pada Islam, bukan hanya saja untuk agama saja, melainkan juga untuk bangsa dan negara. Di antaranya di dalam bidang dakwah dan perubahan, sosial ada Mus'ab bin Umar. Beliau adalah pemuda paling tampan dan paling kaya di kota Makkah saat itu. Dia sangat populer di kalangan gadis Makkah kala itu. Nah, setelah Islam datang, beliau beriman kepadanya dan masuk ke dalam agama Islam. Dia menjual semua kesenangan dunia dan perhiasan demi meraih kebahagiaan dan kemuliaan yang kekal di akhirat. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang cerdas, berwawasan luas dan menarik, memiliki kepribadian yang menarik. Beliau inilah menjadi duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk memberikan pelajaran tentang Islam kepada penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan berdakwah kepada penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Melalui taufik Allah dan kemudian usaha dakwahnya, beliau berhasil membuat para pimpinan suku terkemuka di Madinah saat itu, yaitu Usaid bin Haidar dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum serta lainnya masuk ke dalam Islam. Setelah tokoh terkemuka itu masuk Islam, mayoritas penduduk yang berada di bawah kepemimpinan mereka juga ikut masuk ke dalam Islam. Saat itulah Madinah berubah menjadi masyarakat Muslim yang layak dan siap untuk menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang masih ada di Mekah. Yang kedua, di dalam bidang ilmu ada Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Di dalam bidang ilmu ini kita lebih menonjol ke Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber perundang-undangan umat Islam dan asas kebangkitannya. Nah, dengan Al-Quran Allah mengentaskan umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu, hal yang sangat diperhatikan oleh para pemuda generasi sahabat Nabi SAW adalah Al-Quran, dengan menghafalnya dan mempelajari Al-Quran. Dalam hal ini, ada 4 orang yang berhasil mencapai taraf penguasaan Al-Quran, melampaui kebanyakan orang pada masanya, dan mereka direkomendasikan oleh Rasulullah SAW agar menjadi tempat rujukan pembelajaran Al-Quran.
Di antara empat itu, yang tiga orang ini adalah pemuda. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dari empat orang. Siapa aja? Ada Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula, Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Dan yang terakhir, di dalam bidang politik dan militer, pemuda yang sangat menonjol kontribusinya yang dijadikan contoh dalam bidang politik dan militer ini adalah Usamah bin Zaid bin Harisah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dia adalah pemuda yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usianya masih yaitu 17 tahun, dia sudah diberi amanah yang sangat berat. Yang orang dewasa berpengalaman sekalipun tetap akan merasakan beratnya beban tersebut. Dia mendapatkan tugas untuk memimpin pasukan kaum muslimin di dalam menghadapi pasukan Romawi di Syam. Tentu selain dari pemuda-pemuda yang telah saya sebutkan tadi, masih banyak para remaja-remaja Islam yang di masa mudanya membawa kejayaan bagi Islam, membawa kemaslahatan bagi umat Islam, membawa perubahan. Oleh karena itu, bagaimana kita sekarang yang menjadi generasi milenial harus bisa membawa perubahan untuk Islam, mendakwahkan Islam untuk kejayaan Islam, memberikan yang terbaik untuk Islam, dan melakukan perubahan serta melakukan perjuangan Islam ini dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon bimbingannya dari Mas Lukman selaku Ketua Al-Fikr dan senior-senior Sobat Al-Fikr. Selamat menunaikan ibadah puasa dan berbuka puasa. Salam Al-Fikr, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.